Di tengah meningkatnya angka penyebaran COVID-19 beberapa hari terakhir, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate rumah sakit di Jakarta melonjak hingga 54%. Pemprov DKI Jakarta mencatat peningkatan kasus transmisi lokal secara signifikan. Diprediksi pemerintah akan menaikkan level PPKM Jabodetabek menjadi level 3 pada awal Februari 2022. Anda pendapat saya, Bu Lurah, serta Mencegah kian meluasnya penyebaran COVID-19 terutama varian Omikron, pihak Kelurahan Kartini Sawah Besar melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh area permukiman warga Jumat siang. Sejak 3 hari lalu, Kelurahan Kartini memberlakukan micro lockdown karena kasus positif COVID-19 bertambah dari semula 49 warga, kini menjadi 71 warga. Jika nantinya jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat, maka lockdown dengan memberlakukan satu pintu keluar masuk permukiman akan diperluas. di lingkungan RW 03. Sementara itu berharap tidak tertular virus corona terutama varian Omikron, Sabtu pagi lebih dari 1.200 warga mendatangi sentra vaksinasi COVID-19 dosis 3 atau booster di GI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Antrean bahkan terjadi sejak pukul 8 pagi. Vaksinasi booster di sentra vaksinasi ini digelar mulai 18 hingga 29 Januari 2022 dengan target 70.000 penerima vaksin. Hingga 28 Januari sekitar 60.000 orang telah menerima vaksin booster di sentra vaksinasi ini. Penyelenggara menyediakan stok 7 hingga 10.000 dosis vaksin Pfizer per hari. Di tengah meningkatnya angka penyebaran COVID-19 beberapa hari terakhir, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate atau BOR rumah sakit di Jakarta melonjak hingga 54%. Tidak hanya itu, jumlah BOR ICU turut mengalami kenaikan menjadi 18%. Pemprov DKI juga mencatat peningkatan kasus transmisi lokal secara signifikan dengan rincian kasus impor 55,4%, sementara kasus lokal 45,6%. Berarti sekarang di antara kita nih saling menularkan, bukan cuma orang datang dari luar negeri. Jadi harus lebih hati-hati. Tempat terbaik tetap di rumah, laksanakan protokol kesehatan. Total yang sudah di booster vaksin 514.910 orang. Terus kita percepat, silakan. Keluarga, kakek, nenek, orang tuanya yang lansia segera diajak, diantarkan, dipastikan terdaftar dan mendapatkan vaksin booster. Tenaga ahli utama kantor Sekretariat Presiden Abraham Wirotomo memprediksi jumlah kenaikan kasus positif COVID-19 akan terus meningkat hingga 4 minggu ke depan. Abraham Wirotomo mengklaim fasilitas kesehatan yang sudah disiapkan pemerintah saat ini lebih baik dibanding saat menghadapi varian Delta. Lalu selanjutnya dari segi obat-obatan, sudah ada belasan juta obat-obatan khusus untuk COVID yang bisa tingkat keparahan COVID itu sudah didistribusikan ke 1.011 rumah sakit. Persediaan oksigen sudah ditingkatkan menjadi 80%. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan 130.000 tempat tidur secara nasional. 80.000 diantaranya sudah siap digunakan. Sementara dalam keterangan persnya dari Istana Kepresidenan Bogor Jumat sore, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat yang tidak bergejala atau memiliki gejala ringan memanfaatkan layanan telemedis. Ini penting agar fasilitas kesehatan kita dapat lebih fokus menangani pasien dengan gejala berat maupun pasien-pasien penyakit lain yang membutuhkan layanan intensif. Terakhir, saya minta Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian tetap tenang, tidak panik, laksanakan selalu protokol kesehatan, kurangi aktivitas yang tidak perlu. Abraham Wirotomo menambahkan, diprediksi pemerintah akan menaikkan level PPKM Jabodetabek menjadi level 3 pada awal pekan Februari 2022. Tim Liputan CNN Indonesia.